selama ini banyak yang begitu, tapi support di mulut. Kadang-kadang juga harusnya begini, harusnya nggak mau keluar dananya gitu. harusnya begini, harusnya begitu. Pelan-pelan. Ini seberapa besar mafia ini mempermainkan pertandingan-pertandingan Seperti kentut. Oh, bagaimana itu? Ada baunya, nggak tahu siapa yang melakukan. Oh, kayak korupsi juga itu ya? Ya, akan begitu. Oke. Kita tahu bahwa PSM ini adalah klub tertua yang ada di negara Republik Indonesia ini. Oke. Apa yang kita banggakan? Kita hanya membawa nama besar PSM kemana-mana. Tetapi yang sangat miris, kita tidak punya infrastruktur pendukung. Inilah yang sebenarnya pemerintah harus pikir lebih detail. Halo sahabat UKI, ketemu lagi dengan UKI Podcast. Hari ini saya berada di teras UKI dan kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh muda olahraga di Makassar dan kini tentu sudah berada di pusat. Tentu saya masih berharap bahwa sahabat UKI tetap menjaga kesehatan, tetap bugar dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabar Pak Munafri? Alhamdulillah. Sehat selalu, Alhamdulillah. selamat. Iya. Atas bisa kembali lagi ke Makassar. Saya tahu betul bahwa Pak Munafri, Pak Api ini panggilannya sangat sibuk di Jakarta. Apalagi baru-baru ini diangkat menjadi direktur Liga Indonesia baru ya. Ini bukan pekerjaan gampang. Setelah terjadi kanjuruhan itu tentu banyak problem-problem yang harus diselesaikan. Samping itu beliau juga di umur 45 tahun ini tetap harus bekerja sebagai pebisnis dan aktif sebagai direktur ya di Bosowa Holding Company ya. Mungkin saya langsung saja sahabat UKI, Pak Munafri, saya tidak akan banyak memperkenalkan diri karena Pak Munafri khusus di Makassar ini sudah sangat dikenal banyak orang ya. Saya cuma ingin Pak Munafri kita menceritakan sedikit bagaimana awalnya Pak Munafri, Pak Api ya bisa mulai terlibat di olahraga bola begitu, khususnya di PSM. Ya. Bagaimana ceritanya Pak Api? Baik, terima kasih sahabat UKI ini. Siap. Saya selalu panggil Kak UKI karena di semua tingkatan sekolah sepertinya senior saya. Dari SMA, SMP, ya. juga berapa? SMP 6 saya. SMP 6. Ya. Dari SMA sampai kuliah. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau menyinggung masalah sepak bola, saya dari dulu ini suka sekali bola. Tapi saya tidak bisa main bola. Oh. Sehingga maksudnya tetap main seperti anak-anak muda pada umumnya, tetapi tidak sampai berpikiran untuk menjadi pemain sepak bola profesional karena kita tahu diri bahwa ini untuk menuju ke sana bukan hal yang mudah. Yeah. Dan dari dulu itu informasi tentang sepak bola, saya kalau baca koran langsung halaman olahraga dulu. Oke. Bukan halaman olahraga. Dan saya dulu kan pada zaman kita itu dulu besar cuman ada referensinya itu tabloid bola. Oke. Itu kita sudah tunggu. Biasanya dia terbit hari Kamis, Rabu tengah malam itu datang. Kita sudah pergi cari, baca semua referensinya. Tabloid bola itu. Tabloid bola itu. Nah, setelah itu sering juga datang nonton di stadion. Tapi saya sudah bilang suatu saat saya mau ada terlibat di dalam kegiatan sepak bola. Sudah ada cita-citanya situ ya. Saya pengen terlibat. Oke. Pada saat Liga Indonesia itu di sekitar tahun 2002 barangkali, 2000-an, awal 2000-an. Itu Pak Erwin dan Pak Reza yang pegang manajemen PSM itu, tapi masih tersupport oleh pemerintah daerah. Saya sudah mulai ikut dan 3 tahun saya jadi MC di stadion. Oke. MC di stadion. Setelah itu masuk menjadi pengurus, setelah itu bubar. Selesai tahun 2008 kalau nggak salah, pada saat itu saya masuk lagi di dalam manajemen itu, jadi direktur marketing kalau nggak salah pada saat itu. Setelah itu 1 tahun, nggak cukup 1 tahun, saya keluar lagi dari tahun 2008. Setelah itu mengikuti perkembangan sudah tidak seintens dulu lagi. Nah, nanti di tahun 2016 ada rapat umum pemegang saham, terus saya diajak untuk mengelola ini dan pada saat itu kita lagi di-ban oleh FIFA. Jadi tidak ada pertandingan resmi yang
ada di Indonesia karena kita di luar afiliasi FIFA. Nah, saya masuk ke situ dengan struktur pemain yang sudah ada, pelatih yang sudah ada, dan mulai melihat seperti apa bentuk yang harus kita jalankan di PSM ini. Dan pada saat itu saya ingat sekali, saya baru ambil kali ini klub, kita bertanding ada bukan kompetisi ya, kayak turnamen panjang pada saat itu, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang ada, dan saya mencoba untuk merubah secepatnya. Dan disitulah saya mulai berkenalan dengan supporter, dengan saya di demo supporter satu stadion. Waktu itu sudah CEO ya? Udah CEO, demo, dikasih tahu bahwa PSM itu tidak pernah kalah di kandang berturut-turut. Tetapi menurut saya ya santai aja, ini kan juga kompetisi turnamen panjang yang bukan liga resmi. Dan tidak mungkin menang terus. Iya, dan akhirnya saya bilang gini aja deh, enggak usah ribut-ribut. Pada saat kompetisi resmi saya janji sama kalian, kalau saya dikalah seperti apa yang terjadi sini, nggak usah demo, saya yang pergi sendiri. Sesimpel itu menurut saya. Nah, akhirnya turnamen itu saya coba, kita coba mencari bentuk ganti pelatihnya, pelatih baru. Di putaran keduanya ganti seluruh. Kita di putaran pertama itu nomor 17 dari 18 peserta. Oh, dua dari bawah ya? Iya, runner up, tapi dari bawah. Iya. Saya ganti pelatih. Datangkanlah yang namanya Robert Albert, ganti pemain-pemain di putaran kedua, cari ada beberapa pemain-pemain nasional gabung. Nah, di situ kita mulai berbaik. Pemain asing semuanya saya ganti, 4-4. Disitulah pertama kali William Pluim datang ke Indonesia. Kita ganti, akhirnya kita pernah punya rekor 11 kali tidak terkalahkan di dalam itu, dan alhamdulillah pada saat itu kami finish di nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, ini memberikan gambaran baik kepada kita bahwa ada progres yang sangat baik, dan alhamdulillah di tahun 2017 ban FIFA itu selesai. Kita sudah kembali diakui oleh FIFA, dan kita dipersilakan untuk menyelenggarakan liga, dan pada tahun 2017 itu liga resmi kembali bergulir. Nah, dengan kemampuan apa yang ada, alhamdulillah tahun itu kami finish di urutan ke-3. Nah, tahun depannya kita memperbaiki lagi di tahun 2018. 2018 ini kan juga pada saat itu ujungnya kan di situ marak lagi yang namanya mafia bola. Sehingga ada, kalau nggak salah, polisi membuat satgas anti mafia. Di sini perkembangan yang sangat kencang ini di PSM. Kami harus puas di peringkat kedua dengan selisih 1 poin dengan peringkat pertama. Dan itu penentuannya di pertandingan terakhir. Kalau kami menang, lawan kami kalah, kami akan juara. Ternyata kita menang 2-2, jadi kami harus merelakan itu. Masuk ke tahun 2019, putarlah yang namanya Piala Indonesia. Piala Indonesia ini diikuti oleh seluruh klub sepak bola yang ada di Indonesia dari Liga 1, Liga 2, Liga 3. Itu kita ketemu semuanya. Jadi pertama kali lagi saya merasakan seperti apa menjalankan tim yang mengikuti 2 kompetisi. Sebelum kita masuk itu pernah kami bikin turnamen pramusim. Itu diikuti oleh 4 negara di mata angin. Itu 4 negara ya? 4 negara. Australia, kalau nggak salah itu Adelaide United, terus dari Singapura dan dari Kamboja. Itu kita bikin turnamen segi 4, kita juara di situ. Setelah itu kita masuk ke liga. Nah, ini tahun 2019 ini, Kak. Ini salah satu pengalaman saya untuk membagi 2 tim. Dan 2019 ini kita sudah kehilangan pelatih yang namanya Robert Albert. Dia sudah pergi, kita datangkan pelatih baru. Dalam proses inilah saya mencoba bagaimana melihat membawa 2 tim ini yang akan bermain di 2 kompetisi yang berbeda. Ternyata di dalam proses itu tidak mampu berjalan bersamaan dengan baik. Harus ada satu yang kedodoran, ada satu yang jalan terus. Nah, bagusnya di tahun 2019 itu di liga kami agak tersendat. Tapi di Piala Indonesia kami melaju dengan baik. Dan alhamdulillah kami bisa menjuarai Piala Indonesia di tahun 2019. Ini setelah kurang lebih 19 tahun
PSM tidak pernah bawa piala ke Kota Makassar. Baru pada saat itu kita membawa itu, tetapi di Liga itu kalau nggak salah kami finish di urutan ke-8 apa 10. Ya, itulah konsekuensi yang harus kita terima. Nah, setelah itu masuk tahun 2020 di mana kita sudah mulai ikut di turnamen Asia. Kita masuk kembali membawa PSM lagi berlaga di tingkatan Asia. Alhamdulillah kita bisa menjadi juara grup pada saat itu, dan ya lagi-lagi prestasi di liganya kurang maksimal. Nah, setelah itu kita masuk tahun 2020 baru jalan sebentar, kalau nggak salah liga itu masih baru 2 pertandingan, terus COVID. Persoalan muncul lagi, bagaimana mengelola sepak bola di dalam musim COVID ini. Semuanya close. Di sini mulai persoalan dengan keuangan klub. Karena tidak ada income besar yang bisa masuk, sementara operasional masih jalan terus. Setelah itu kita mulai bubble, dan inilah masa yang menurut saya paling sulit dalam mengelola sepak bola pada saat COVID itu. Karena saya tidak bisa bayangkan kita berada di zona yang sangat berbahaya. Keselip sedikit, kita bisa degradasi dan hilang dari peredaran Liga 1. Dan alhamdulillah Tuhan masih menolong dengan turnamen sistem bubble tanpa penonton pada saat itu di Bali semua dipusatkan. Ya akhirnya kami bisa menyelesaikan itu dan tetap bisa bertahan di Liga 1 dengan segala macam persoalan yang ada pada saat itu, ya, dan alhamdulillah kita masih bisa bertahan, dan di tahun setelahnya kita mencoba untuk membenahi lagi, memperbaiki, mencari apa yang salah dari hal itu, dan kita masuk ke babakan baru dan untuk menentukan tim, dan inilah yang terjadi saat ini. Ya alhamdulillah sampai di pekan ke-13 ini PSM untuk sementara masih nomor 1 di klasemen Liga. Pada saat mencari pemain dan pelatih, itu kan bunyinya sudah negatif, Kak. Maksudnya di PSM ini ada krisis finansial yang terjadi di situ, sehingga sedikit kepercayaan itu terhadap para pemain-pemain yang menjadi incaran kita itu mulai pudar. Dan ada beberapa pemain incaran memang yang kita sudah rencanakan dari awal itu reject. Saya akhirnya mencoba mencari pelatih. Kira-kira ada 20 nama yang muncul sampai ke saya dari CV-CV pelatih itu yang harus saya, orang Makassar bilang, Kak, dikutui. Dilihatin terus. Lihat, simpan, ini lolos. Akhirnya muncul sisa 3 nama yang saya harus seleksi dengan baik, mencoba bicara, mencari referensi dan sebagainya, membaca, bertanya dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan bahwa saat itu saya harus memutuskan cepat, karena pelatihlah inilah yang akan mencari pemainnya supaya tidak ada saling lempar tanggung jawab. Kan bisa begini, ya kan saya datang melatih, kalau umpamanya prestasinya kurang bagus, ya kan saya datang melatih, pemainnya sudah ada, kayak gitu, Kak. Ya udah, akhirnya saya tentukan, saya butuh pelatih ini. Saya lihat CV-nya bahwa dia punya pengalaman untuk pernah juara apa dan sebagainya, terus tahu sepak bola atmosfer sepak bola Asia dan sebagainya. Oke, saya tentukanlah bahwa saya memilih yang namanya Bernardo Tavares ini untuk bisa menjadi pelatih. Setelah itu saya sampaikan, saya udah bicara dengan dia, ini komposisi saya. Aduh, dia bilang, coba mana pemain-pemainmu? Dia review pemain-pemainnya. Tambah, saya butuh pemain ini. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita mulai kehilangan kepercayaan dari para pemain-pemain yang menjadi pemain-pemain incaran kita. Ada ratusan pemain yang kita coba. Sambil kita mempersiapkan anak-anak kita yang kita didik sendiri di akademi. Ini akan menjadi opsi terakhir. Nah, akhirnya setelah yang pemain-pemain di liga ini sudah mulai diseleksi apa dan sebagainya, termasuk anak-anak yang dari akademi ini terseleksi, akhirnya terbentuklah satu kerangka tim yang diisi sebagian besar dari anak-anak akademi ini. Kita akan memaksimalkan apa yang kita ada. Kita akan mencoba untuk berjalan dengan kemampuan yang ada, dan alhamdulillah setelah kerangka tim ini terbentuk, untungnya pada saat itu sebelum liga juga jalan itu kita masih ikut lagi mewakili Indonesia ke
AFC. Kita bawa tim ini dan alhamdulillah dengan kemampuan pemain-pemain lokal yang punya spirit Ewako ini memberikan sebuah sentimen yang sangat positif terhadap prestasi tim. Dan pada saat itu di Piala AFC ini ya kami bisa melaju sampai sejauh ini. Pemain anak-anak muda ini kita cuma berpikir bahwa ini akan berproses lebih baik pasti pada saat liga karena intensitas bermainnya cukup tinggi. Dan tapi kita melihat apakah anak-anak ini kuat. Alhamdulillah setelah mereka teruji di AFC masuk lagi ke dalam liga, mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melihat bagaimana skuad PSM itu dipenuhi dengan anak-anak muda yang berasal dari akademi yang kita bangun. Seperti itu. Ya, sahabat Uki, tadi sudah kita mendengarkan secara runtut saya kira ya, bagaimana Pak Api mulai menyukai bola dari kecil, kemudian menjadi MC ketika mulai bergabung di Mato Angin begitu ya, di lapangan, kemudian menjadi marketing, akhirnya menjadi CEO. Dan selalu ada mimpi di situ, ada, Pak Api ya. Jadi dari ketika baru menonton Basi Muda, saya mau memegang ini kira-kira begitu. Jadi semuanya dibangun dari mimpi-mimpi, kemudian itulah yang menjadi motivasi untuk sampai di sana. Dan kita tahu selama 6 tahun Pak Api menjadi CEO di PSM. Pak Api, 6 tahun masa yang tidak tidak cepat ya untuk memimpin sebuah, sebutlah perusahaan sepak bola seperti itu. Tentu ada suka dan dukanya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana merekrut pemain, bagaimana merekrut pelatih. Tentu juga persoalan dana ini tidak begitu mudah karena kita tahu pernah ada masa-masa juga di mana terutama Covid ya, banyak perusahaan yang tidak bisa bergabung, membantu. Ini bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan ini dari segi hal dana itu? Itu yang menjadi persoalan yang sangat inti. Karena gini, sepak bola ini padat modal dan berurusan dengan orang. Artinya kita menanggung hidupnya orang, menanggung hidup keluarga per keluarga yang ada di dalam kita. Sementara pada saat Covid, tidak banyak perusahaan yang bisa, jangan kita bicara grow, ini sustain aja, nggak ada. Dan itu terdampak dengan kita. Apa boleh buat, ini harus menjadi pembicaraan dan ini juga menjadi persoalan seluruh dunia, bukan cuma kita. Sehingga kita harus mampu berdamai dengan keadaan. Kita coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan humanis kepada pemain dan sebagainya. Ditambah juga ada support federasi dan ya dalam hal ini kan mewakili keterwakilan negara bahwa seperti apa kita menjalankan ini. Dan akhirnya ada kesepakatan itu sehingga pada saat Covid itu juga tidak semua kita harus operasional itu dijalankan 100% melalui kesepakatan itu. Nah, ini yang sangat sedih kan karena semuanya bertumpu kepada kita. Nah, sementara kita juga ini pondasinya goyang, gitu. Karena bisnis juga hampir drop, benar-benar. Nah, untuk mencari ini, ya di sini lagi dibutuhkan bagaimana kemampuan untuk bisa melihat peluang-peluang di dalam Covid untuk bisa mendapatkan peluang di tengah tekanan gitu kan. Ya akhirnya kita mencoba, ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Artinya Pak Api, kita masyarakat Sulawesi Selatan ini memberi apresiasi yang besar lah ya kepada grup Bosowa yang mau menerjunkan diri begitu ya, dengan modal yang cukup besar untuk membantu persepak bolaan di Indonesia. Kabarnya ada juga andil Pak JK meminta supaya Bosowa ikut terlibat begitu. Ya, jadi kan seperti ini. Sepak bola ini sudah menjadi bukan lagi seperti zaman perserikatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tapi ini benar-benar pure swasta murni. Nah, pada saat dia sudah menjadi swasta murni, semua orang yang punya modal bisa membeli ini. Jadi coba kalau kita bayangkan, kalau PSM ini dibeli oleh seorang pengusaha yang punya duit yang mungkin berasal dari luar Sulawesi Selatan.
atau mungkin dibeli umpamanya teman-teman yang ada dari Jawa umpamanya. Apalagi yang menjadi pride kita, Tapi dalam catatan saya Pak Api kan pernah di PSM ini berada di luar pemilihannya. Inilah yang kita ambil kembali. Kita ambil kembali untuk memberikan sebuah sebuah legitimasi bahwa jangan ganggu ini PSM ini harga milik Sulawesi Selatan ya. Betul. Kami hadir sebagai pengelola di dalam sini untuk memberikan gambaran juga kepada teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini bahwa kami sudah ambil Liga 1-nya. Ayo yang lain, kalau kita mau sama-sama bikinlah klub Liga 2-nya, Liga 3-nya supaya ada supporting system yang kita bangun secara bersama gitu. Artinya perhatian pengusaha di Makassar sepakat gitu ya? kita. Sepakat gitu. Karena kalau semua kita mau urusi, ini kan selain tidak boleh ada keterikatan antara satu klub dengan klub yang lain, tetapi juga kan nanti ini akan putarannya akan di circle-nya di situ-situ saja. Nah, kita berharap ada yang lain yang bisa muncul memberikan support. Selama ini banyak yang begitu, tapi support di mulut. Kadang-kadang juga harusnya begini, nggak mau keluar dananya gitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Pelan-pelan. Sahabat Tuki, mengelola bisnis bola, kita sebut sebagai bisnis karena sekarang bola ini sudah jadi sebuah pekerjaan dan bisnis begitu ya. Bagaimana Pak Api ketika itu sebagai CEO mengelola ini sebagai bisnis? Karena orang mengatakan begini, kalau sudah masuk bisnis tadi disebut ada yang namanya mafia. Ini seberapa besar mafia ini mempermainkan pertandingan-pertandingan dan pengelolaan perusahaan ini? Begini, saya mau minta maaf ini kalau sedikit di bola itu kalau mafianya kayak begini. Lagi-lagi saya coba ini seperti kentut. Oh, bagaimana itu? Ada baunya, nggak tahu siapa yang melakukan. Oh, kayak korupsi juga itu ya? Ya, akan begitu. Oke. Begitu. Nah, sehingga saya bilang, sehingga pada saat itu karena adanya itu maka dibentuklah yang namanya Satgas Anti Mafia Bola. Berarti ada. Berarti ada kan? Ya kayak KPK dulu ada satgasnya juga. Karena ada di dalam sini. Nah, inilah yang sama-sama harus kita hilangkan di dalam dunia sepak bola. Karena dalam dunia sepak bola ini yang kita kedepankan kan ini prestasi. Bagaimana prestasi kita bisa baik kalau di dalam liga yang diharapkan mampu melaksanakan liga dengan baik, dengan jujur, dengan berkualitas untuk menghasilkan timnas yang baik, kalau liganya amburadul, timnasnya tidak akan pernah berprestasi seperti itu. Karena selalu keputusan-keputusan yang ada itu lahirnya tidak lahir secara profesional seperti itu. Iya. Jadi memang dalam pengelolaan bola ini, khususnya di PSM ya, bukan hanya sekedar dana, pemain, pelatih, manajemen, tapi ada satu hal lagi yang kayaknya juga riuh rendah ini, supporter. Nah, kita tahu supporter di Makassar ini kan, ya saya lama di Makassar itu, kalau habis menang, itu pasti keliling, bermotor, dan begitu meluapkan kegembiraan. Nah, bagaimana sebagai CEO ketika itu mengelola yang namanya supporter ini? Karena kan mereka juga ini sebenarnya tidak bisa diabaikan andil mereka dalam membuat kita menjadi pemenang begitu. Bagaimana mengelola ini? Jadi begini, dari awal saya sudah tekankan, PSM bukan cuman sebuah akronim dari Persatuan Sepak Bola Makassar atau whatever lah. Tapi saya bilang PSM kita harus jalankan menjadi 3 huruf yang harus kita pegang sama-sama. P-nya itu pemain, S-nya itu supporter, dan M-nya itu manajemen. Kita satu. Kita satu, kita nggak bisa berpisah. Apa yang dilakukan manajemen kalau salah ditegur. Tapi kalau benar diapresiasi. Supaya kita punya kedudukan yang sama di dalam proses ini. Manajemen punya tugas. Inilah tugasnya manajemen yang supporter tidak bisa cawe-cawe di dalamnya. Karena bentuknya manajemen perusahaan, ada aturan-aturan yang mengikat. Gitu. Sama juga dengan di pemain.
Sama juga dengan di supporter, kita tidak bisa juga terlalu bisa masuk ke dalamnya untuk mengurus kalian secara detail, tetapi kita punya fungsi yang sama untuk memberikan support. Inilah yang menjadi pondasi kita untuk menuju goals kita yang namanya prestasi. Dan jawaban untuk supporter tidak banyak, tuntutan mereka tidak banyak. Manajemen harus bisa menjawab itu cuma dengan prestasi. Kalau ada prestasi, supporter akan happy. Tapi kalau tidak berprestasi, supporter akan teriak-teriak. Itulah tugasnya mereka. Itulah gunanya mereka ada di dalam satu siklus yang sama dengan kita. Nah, mengelola supporter ini tidak bisa kita anggap bahwa kalau kau enggak mau, jangan mau, enggak boleh. Karena kita harus dirangkul itu. Harus ada keterikatan kita dengan supporter. Apalah gunanya sebuah klub sepak bola tapi tidak punya supporter? Tapi apa gunanya juga kelompok supporter kalau tidak punya klub? Kan begitu yang disupport. Nah, makanya saya bilang ini berada di dalam kedudukan yang sama, yang saling menghargai dan tunduk terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, makanya alhamdulillah kelompok-kelompok supporter yang ada di Makassar ini, kalau kita bicara atau mendudukkan persoalan sama-sama dengan baik, pasti ada jalan keluar. Tidak pernah saya satupun persoalan itu buntu hanya untuk berurusan dengan supporter. Sepanjang mau ada silaturahmi, mau ada pembicaraan, mau mendiskusikan ya. Iya, apakah kita yang memulai inisiatif itu atau mereka yang memulai inisiatif itu, ayo. Dan saya juga selalu merespon apa yang mereka inginkan. Karena tidak banyak yang masukan-masukan dari supporter itu memang berguna buat klub. Nah, tapi tidak semua yang mereka inginkan harus kita jalankan, kayak gitu. Nah, itulah makanya saya bilang ini memang butuh komunikasi, karena yang kita urus orang. Jadi pasti berbeda-beda isi kepala apa yang mereka akan sampaikan. Sahabat Uki, 6 tahun menjadi CEO PSM. Pak Api tahu betul A sampai Z soal PSM, dan begitu kedekatan beliau dengan para pemain, dengan supporter yang barusan tadi disampaikan, saya kira ini memberikan pendapat orang bahwa Pak Api tidak bisa dipisahkan dengan PSM. Dan kita bersyukur juga bahwa saat ini bukan hanya Pak Api lagi berada di PSM, meskipun tidak di PSM lagi sebagai CEO, tetapi dia naik kelas menjadi direktur di Liga Indonesia Baru. Nah, ini bukan hal yang gampang untuk mendapatkan kepercayaan seperti itu, dan coba kita dengarkan dari Pak Api bagaimana kisahnya bisa menjadi direktur di situ dan rencana apa besar yang akan dilakukan untuk membina dan sebagai pelaksana kejuaraan-kejuaraan di Indonesia. Bagaimana Pak Api? Jadi begini, setelah saya selesai secara eksekutif di PSM, saya waktu CEO, saya udah komisaris di Liga. Kita mewakili klub. Pada saat itu duduk di Dewan Komisaris melalui pemilihan teman-teman klub. Karena pemegang saham dari PT Liga Indonesia Baru ini adalah 18 klub. 18 klub. Liga 1 ditambah dengan 1% dari asosiasi, yaitu PSSI, tapi bentuknya golden share. Jadi, nah inilah kita dipilih. Saya duduk menjadi komisaris dan perusahaan ini dijalankan secara profesional. Orang-orang profesional yang menjalankan itu kita controlling, ya layaknya sebuah entitas perusahaan. Nah, berjalan waktu kemarin itu tiba-tiba ada terjadi tragedi atau musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Stadion Kanjuruhan. Lalu terjadi proses hukum yang berjalan dan direktur utama liga ini terdampak oleh itu. Dari teman-teman pemilik klub, apalagi ini liga mau jalan atau seperti apa lagi diberhentikan, ini mirip dengan keadaan Covid. Hampir 2 bulan lamanya stuck, tidak ada kegiatan olahraga, tidak ada kegiatan sepak bola maksud saya. Nah, ini teman-teman berpikir, coba deh kita lihat seperti apa ini supaya bisa jalan. Akhirnya teman-teman kumpul melakukan RUPS luar biasa untuk proses penggantian dan proses perbaikan-perbaikan yang ada di dalam struktur itu. Nah, alhamdulillah
dari kesepakatan teman-teman itu, kita yang mewakili klub ini yang ada di dalam liga coba diusulkan untuk menjadi direktur utama dan salah satu direktur, karena selama ini tidak pernah posisi eksekutif ini dipegang dari klub. Nah, akhirnya kami masuk. Nah, ini kita baru mau 2 bulan bekerja, dan alhamdulillah tugas pertama kita untuk menjalankan liga ini sudah berjalan sekarang, walaupun kita harus menjalankan dengan sistem bubble. Ini membuat kompetisi dipusatkan di 2 provinsi dan menggunakan 5 stadion. Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 3 pekan. Nah, di dalam itu ya tugas kita tentu harus membenahi bagaimana PT Liga Indonesia Baru ini sebagai operator yang akan memutar liga bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ini muaranya dari bagusnya atau berkualitasnya kompetisi. Liga Indonesia Baru harus mampu membuat seluruh kompetisi di seluruh tingkatan yang ada di persepak bolaan Indonesia ini menjadi baik. Karena apa? Sebenarnya begini, mahkotanya sepak bola Indonesia ada di Liga 1. Di sini jualannya kita. Di sini jualannya kita bersama dengan Liga 2. Tetapi Liga 1 ini menjadi sentral yang sangat disinilah nilai komersilnya tinggi dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Pada saat kompetisi atau liga ini berjalan dengan baik, kualitas liga ini bisa diangkat, dampak terbesarnya adalah ke tim nasional. Seluruh apa yang kita lakukan ini tidak lain tidak bukan muaranya adalah kepada tim nasional. Kalau liganya baik, tim nasionalnya akan baik, tentu kesejahteraan klub-klub juga akan jauh lebih baik. Mereka bisa mendapatkan rights atau royalti yang lebih besar terhadap apa yang telah mereka lakukan pada saat pengelola liga ini mampu menciptakan liga yang baik. Kembalinya kemana? Kembalinya ke klub-klub itu, karena klub-klub inilah yang menjadi mahkota dari adanya kegiatan sepak bola yang ada di Indonesia hari ini. Luar biasa. Pak Api, kalau saya baca ya bagaimana pembinaan dan pengembangan bola sebutlah di Jepang gitu. Mereka itu bukan dari mereka kecil itu dicari bibit-bibitnya, bahkan dari masih dalam perut dilihat yang mana yang sekiranya nanti bisa dibina, dibesarkan menjadi pemain bola gitu. Mereka mencari, kemudian membina dari kecil sampai dengan remaja, dan kita tahu Jepang ini sudah ikut di Piala Dunia. Ya. Sebagai direktur di Liga Indonesia Baru ini, ada upaya enggak ke sana untuk mulai mencari bibit dari awal gitu? Jadi di liga ini juga kita mengembangkan bersama federasi yang namanya Elite Pro Academy. Elite Pro Academy ini pembinaan usia muda dari berbagai tingkatan, diberikan kepada klub untuk punya yang namanya akademi. Klub yang ada membibit anak-anak muda dari usia belasan sampai bisa masuk ke liga profesional seperti yang ada. Salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa PSM punya juga. Nah, inilah yang hari ini ada di klub PSM. Dan inilah yang hari ini ada mewakili orang-orang kita yang bermain di tim nasional di beberapa kelompok umur. Kalau semua klub melakukan itu, artinya sudah ada 18. Kita anggap mereka punya 100 saja. Artinya ada 1.800 anak yang bisa sepak bola. Ditambah dengan pencinta bola seperti saya, mungkin Pak Uki juga. Pak Uki bikin SSB, saya bikin SSB. Kenapa enggak? Dari situ akan muncul. Nah, persoalannya sekarang ini orang selalu mau menikmati yang namanya permainan bola. Orang harus happy dengan permainan bola, tapi mereka tidak mau mengikuti proses yang ada di bawahnya. Gitu kan? Nah, seharusnya proses ini yang harus diberikan modal yang sangat-sangat cukup, karena kita mau membuat bibit unggul. Gitu loh.
Bagaimana bibitnya mau unggul kalau makanannya nggak cukup? Gitu. Jangan nanti dia besar baru dia tahu seperti apa itu makanan atlet. Harusnya kan dari kecil. Betul. Nah inilah yang menurut saya harus kita kembangkan. Karena apa? Talenta-talenta ini semua ada di tempat kita. Kita tahu bahwa PSM ini adalah klub tertua yang ada di negara Republik Indonesia ini. Ini terus apa yang kita banggakan? Kita hanya membawa nama besar PSM kemana-mana, tetapi yang sangat miris kita tidak punya infrastruktur pendukung. Selalu saya bilang di mana-mana, biarkanlah kami swasta yang mengelola yang namanya prestasinya. Pemerintah supportlah dengan infrastrukturnya. Karena kan tetap yang namanya klub punya program jangka pendek, menengah, jangka panjang, membangun infrastruktur sendiri, membuat apa yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini kita baru menuju era industrialisasi sepak bola. Harusnya negara dalam hari ini pemerintah itu menyiapkan infrastrukturnya untuk kita. Sekarang PSM mau main di mana? Coba, apa yang kita harapkan? Prestasi apa yang kita harapkan? Pemerintah mana yang kita mengharapkan hanya membangunkan sebuah stadion dan sebagainya. Kita punya stadion, ada satu di Barombong nggak bisa dipakai, ada lagi satu di Sudiang nggak bisa dipakai, ada lagi di Matuangin dibongkar. Akhirnya kami pergi di Parepare. Di Parepare pun itu apa yang terjadi di sana, gitu. Apakah ini menjadi standar untuk sebuah pertandingan sepak bola? Ini masih di dalam proses untuk verifikasi. Mudah-mudahan kita berdoa masih bisa. Gitu. Padahal kalau menurut apa yang telah kita hitung, kita survei, stadion dengan kapasitas 30.000 tidak cukup di Makassar. Artinya di Makassar ini harus punya kapasitas stadion di atas 35.000. Di atas 35.000. 35.000. Karena apa? Karena animonya sangat tinggi. Bayangkan kalau di Makassar ini suatu saat nanti akan ada derby Makassar. PSM Makassar melawan Makassar Utama umpamanya. Kenapa enggak gitu? Karena animo sangat tinggi, talenta sangat banyak, atmosfer pendukung sepak bola besar sekali di kota ini. Ini yang harus dilihat. Saya selalu bilang begini, Kak. Bicara sepak bola, kita tidak cuma bicara yang namanya olahraga, kita bicara pariwisata, kita bicara income. PSM main di Asia, disiarkan oleh televisi internasional, bertanding di Kamboja, bertanding di Vietnam. Berapa banyak orang Vietnam yang akan tahu apa itu Makassar? Berapa banyak orang Kamboja yang akan datang ke sini karena dia tahu ada kota yang namanya Makassar di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa memperlihatkan apa itu Makassar karena kita tidak pernah menjadi tuan rumah di negara di daerah kita sendiri. Karena kita tidak punya fasilitas dan infrastruktur yang mensupport itu. Bayangkan kalau kita bisa main dengan stadion yang megah di kota Makassar, kita main di level Asia, kita main dengan orang-orang seperti Vietnam, dan orang akan tahu, wih di Makassar tahu ada ini, di Makassar ada ini, ada sesuatu yang bisa datang, ayo kita datang. Apa yang kita harus lakukan? Ada lagi membuka jaring penerbangan antara mungkin dari Ho Chi Minh langsung Makassar dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya pemerintah harus pikir lebih detail kayak begitu. Satu kritikan dari Pak Api kepada pemerintah daerah juga kepada pemerintah pusat soal perhatian termasuk sarana dan prasarana. Pak Api, satu hal yang kita singgung lagi soal bola ini kan sedang berlangsung Piala Dunia di Qatar. Saya dengar Pak Api akan ke sana ini menyaksikan final. Pak Api, dari beberapa pemain ini kan sudah semakin sedikit yang bermain. Saya dengar Pak Api ini menjagokan Kroasia. Kenapa bisa? Apa alasannya? Saya sedikit ini tentang Kroasia karena kan sebelumnya negara yang namanya Kroasia ini menjadi runner up. Dan masih hampir sebagian pemainnya masih bergabung di dalam situ ditambah dengan beberapa pemain-pemain baru. Dan di Kroasia itu kalau anak laki-laki tidak main bola seperti dianggap kamu jangan gabung dengan kita kayak begitu. Jadi itu yang saya bilang, iklim sepak bolanya terbangun itu dengan baik. Iklim sepak bolanya terbangun dan saya melihat juga Kroasia dengan gaya bermain yang berbeda itu bisa sampai di semifinal, bahkan tahun lalu bisa masuk di final, bukan berarti tidak punya data dan
statistik yang berbeda. Maksudnya bukan untung-untungan. Mereka punya sistem yang sangat baik dengan bisa mengalahkan Brasil dan tanpa kemasukan bola dengan dari penyerang-penyerang Brasil yang sangat terkenal. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Makanya saya bilang saya di Piala Dunia ini ya insya Allah bisa masih tetap memegang Kroasia. Kalau prediksinya Pak Api, Kroasia akan bertemu siapa di final? Kalau saya bisa terulang kembali. Kroasia Prancis. Terulang kembali ya? Iya. Oke. Kenapa mesti Prancis? Menurut saya Prancis masih sangat impresif kemarin. Mainnya masih sangat rapi ya. Walaupun liganya juga kan sangat-sangat tumbuh dengan baik. Kita lihat Kroasia ini kan spesialis perpanjangan waktu dan 12 pas gitu kan. Cerita orang. Ini kalau final masih akan seperti itu lagi? Saya tidak tahu seperti apa secara detail, tapi menurut saya pelatihnya akan sangat tahu dan sangat detail memperhatikan siapa calon lawannya. Contoh umpamanya pada saat mereka lawan Brasil, tentu dia tidak akan mau main terbuka se-open mungkin gitu. Mereka pasti punya sistem yang mereka lakukan untuk menahan laju, meredam kencangnya pemain-pemain Brasil itu. Kayak gitu. Ya, sahabat Uki, kalau kita bicara bola, ini tidak ada habisnya. Biar sampai sore, sebagai orang yang banyak terlibat di bola ini pasti sampai sore pun bisa diladeni. Ada yang menarik kalau kita bicara Pak Api, khususnya di Makassar. Nah, ini Pak Api, kita cerita soal jelang 2024, perhelatan politik. Di Makassar kita tahu juga akan ada pergantian wali kota. Dan kita tahu semua bahwa Pak Api 2 kali menjadi calon wali kota Makassar. Ya, ini bukan hal yang mudah, mulai dari semangat dan juga kata orang isi tas. Jadi perlu perjuangan. Nah, saya dengar Pak Api akan maju lagi. Ini bagaimana ceritanya nih Pak Api? Iya, saya biasa ditanya sama teman-teman. Nggak malu gitu kalau maju terus. Saya selalu menganggap saya maju itu adalah sebuah perjuangan. Dan esensi dari sebuah perjuangan adalah tuntas. Saya tidak akan berhenti sampai tidak tuntas seperti itu. Jadi akan tetap maju. Insya Allah. Kita tahu Pak Api juga sekarang memimpin Golkar di Makassar, gitu ya. Satu langkah-langkah untuk menuju ke sana. Tapi apa persiapan untuk ke sana? Ini kan Pak Api kita tahu banyak di Jakarta sebagai direktur liga, kemudian holding company dari Bosowa. Sementara masyarakat ini perlu juga ada touch terus ada sentuhan kepada mereka. Bagaimana mengatur waktunya ini? Tetap yang namanya turun langsung ke masyarakat itu saya pasti menyempatkan selama saya ada di Makassar, walaupun di beberapa wilayah-wilayah itu tentu saya pasti akan sampai ke sana. Dan yang kedua, pertemuan-pertemuan direct seperti itu ya akan mulai kita lakukan di dalam proses ini, tetapi kan ada lagi namanya pertemuan melalui tidak direct, pertemuan indirect kita mungkin melalui sosial media dan sebagainya, menyapa dengan program-program yang kita buat seperti itu. Sehingga apalagi di Makassar ini hampir semua orang sudah bermain di dalam wilayah sosial media dan sebagainya. Masih ada waktu 1 tahun lebih ini. Terima kasih Pak Api atas waktu yang diberikan kepada saya, khususnya podcast Uki ini. Dan saya berharap bahwa sahabat Uki bisa mengambil manfaat yang besar dari apa yang disampaikan tadi Pak Api. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat perjuangan Pak Api, itu tidak mudah. Dan itu akan dilakukan lagi tentunya pada 2024 ini.